few moments later. Hai guys, jadi di sini kami dari kelompok BUMN. Nah, teman-teman tahu nggak BUMN itu apa? Kalau nggak tahu, coba ya kita tanya sama Caca. Caca tahu nggak BUMN itu apa? Tahu dong, tapi kan sebelum saya kasih tahu pengertian dari BUMN apa, Gabriela tahu nggak kepanjangan BUMN? BUMN apa tuh, Cah? BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Gimana tuh kalau BUMN itu? Nah, sekarang saya akan mengasih tahu pengertiannya. Nah, pengertian BUMN adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oh, gitu. Iya. Oke deh Caca, makasih ya Caca. Selanjutnya kayaknya aku mau nyari teman-teman yang lain dulu deh. Bye-bye. Jadi teman-teman, itulah pengertian dari BUMN. Selanjutnya, teman-teman pada mau tahu nggak apa bentuk-bentuk dari BUMN? Gimana kalau kita tanya Nadine? Nadine tahu nggak apa bentuk-bentuk dari BUMN? Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk BUMN. Di mana bentuk-bentuk BUMN itu terbagi menjadi 3. Di sini saya akan menjelaskan 2 bagian saja, karena selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di mana yang pertama itu perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah bentuk perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari suatu departemen. Lalu, yang kedua itu ada perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan, terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Nah teman-teman, jadi yang ketiga ada perusahaan umum atau Perum. Perum atau Public Corporation adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengajar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, itulah bentuk-bentuknya teman-teman. Jadi kelebihannya teman-teman ada yang tahu nggak apa sih kelebihan dari BUMN itu? Coba ya kita tanya si Fregi. Nah, jadi kelebihan itu yang pertama memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin. Yang ketiga, usahanya mendapat dukungan dari negara karena sebagai sumber pendapat negara. Jadi teman-teman, itulah kelebihan dari BUMN. Nah, kekurangannya akan kita tanya Meipan. Nih, apa sih kekurangan dari BUMN itu? Jadi kekurangannya itu yang pertama itu menimbulkan monopoli atas aset vital. Yang kedua itu pengembangan usaha terhambat banyaknya aturan yang memikat. Yang C itu beberapa sektor mendapat keuntungan yang tipis bahkan merugi karena terbatas pengelolaan faktor produksi dan pembatasan undang-undang. Sekian. Oke, makasih Mei. Nah, jadi inilah beberapa contoh-contoh BUMN. Yang pertama adalah Kimia Farma, Bank Sumut, Pertamina, Bank BRI, Pegadaian, dan juga kantor pos. Kita goyang sama-sama. Nah teman-teman, jadi yang ketiga ada Serius? Wait a minute. Who are you? Perum. Oke guys, sekian dari kami. Oke guys, sekian dari kami.